Semua dimakan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang rakus. Dulu kan zaman Nabi nggak ada corona, Ustaz. Lebih dahsyat dari itu pernah terjadi. Apa? Perang Romawi dengan Khalifah Umar. Yang dikirim pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan berkuda. Bertemulah dulu kalau mau perang kan baris-baris, ketemu komandan lawan komandan dulu tuh. Komandan sama komandan, kadang duel dulu komandan, kalau udah mati baru anak buah main. Maka Khalid bin Walid berjumpa dengan Panglima Romawi di tengah-tengah naik kuda. Apa kata Panglima Romawi? Kami telah menciptakan cairan sakti yang bisa menghancurkan besi dan bisa menghancurkan batu. Diambilnya lah dari botol cairan, dituangkannya ke batu, meleleh batu. Taruhnya besi, meleleh besi. Ayo, menyerah kalah apa enggak? Pulang aja orang Islam bayar peti sama kami. Daripada perang mati kalian, kami banyak udah bikin ini, alat-alat ini kami tinggal siram aja. Remuk kalian kena ini. Apa kata Sayyidina Khalid? Masih ada lagi kah? Oh banyak. Enggak, yang kau bawa di kudamu masih ada sebotol lagi. Mana? Bismillah. Diminum sama Khalid bin Walid. Masih ada lagi. Kau yang nyerah, jangan aku yang nyerah, kata Khalid. Jangan main-main. Itu Petra direbut, Jordania diambil oleh pasukan Islam. Ayo, mana lebih bahaya? Cairan yang bisa bikin usus hancur, batu remuk dibanding sama virus corona? Yakin sama Allah itu. Ustadz ini nanti kena mati. Kalau mati, wa ma yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau memang udah ditakdir kena, ya kena juga, betul nggak? Betul nggak? Usaha bersih, makan yang halal. Kemudian apa? Kemudian wudhu yang kekal. Kemudian doa, malam tahajud, sungguh-sungguh. Kena juga. Takdir. Sayyidina Ali perang nggak pernah kena bacok. Semua perang Sayyidina Ali ikut. Dari mulai perang Badar, duel 1 lawan 1. Sampai perang Khaybar, Sayyidina Ali masih ikut. Mana ada Sayyidina Ali nggak ikut, malah beliau jadi panglima waktu Khaybar. Dicopot pintu gerbang Yahudi Khaybar, ditarik, copot pintu besinya, dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Selesai perang, dikuasai Khaybar, dibuang itu pintu besi untuk memasang balik. 10 orang baru kuat mengangkatnya. Main Sayyidina Ali. Tidak pernah sekalipun luka dalam perang. Bisa menghindar dalam perang. Padahal dia bukan penunggang kuda. Beliau pasukan jalan kaki, kavaleri. Tapi takdir Allah, waktu beliau sedang berwudu, dibacok belah kepalanya. Wafat, beliau dibunuh oleh Abdurrahman. Dalam perang lecet nggak pernah. Nggak perang dibacok belah kepala. Takdir. Khalid bin Walid sebaliknya. Tidak ada tubuhnya yang mulus. 2 jari tubuh Khalid bin Walid tidak ada yang mulus. Semua bekas cacahan pedang, panah, tombak, seluruh tubuhnya luka. Tapi matinya di tempat tidur. Khalid bin Walid nangis terseduh-seduh. Datang Umar bin Khattab kepadanya. Kamu dulu saya pecat dari jenderal besar bukan karena kau tidak hebat. Bukan karena saya tidak percaya akan kejujuranmu dan keikhlasanmu berjuang. Tapi aku takut keyakinan pasukan Islam tidak lagi kepada Allah tetapi kepadamu. Aman, ada Khalid. Seperti terjadi di perang Khaybar, aman, kita 10.000. Hancur kita kena yakin sama Allah nggak ada, maka kau kupecat, kata Umar bin Khattab, bukan karena kau tak hebat. Diam Sayyidina Khalid. Menangis terseduh-seduh. Maafkan saya, kata Umar bin Khattab. Tidak, saya tidak tersinggung. Yang saya nangis hari ini, saya itu mimpinya siang malam mati dalam peperangan. Pernah 9 batang pedang saya putus. Dalam perang putus pedangnya. Ambil pedang lagi putus. 9 batang pedang putus. Namun saya nggak mati juga. Alangkah sedihnya saya mati di tempat tidur. Nggak mati syahid, padahal semua perang saya pahlawannya.
Rasulullah pernah titip salam bahwa Khalid bin Walid mati di tempat tidur tapi dihitung mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab lain pula. Doa, ya Allah jadikan aku mati syahid di kota Madinah. Mana mungkin di kota Madinah mati syahid? Mungkin itu. Kalau mati syahid di medan perang, oke, ya enggak? Umar bin Khattab doa, ya Allah jadikan aku mati syahid tapi di kota Madinah. Sahabat nggak ada yang ngejek, nggak ada yang bilang wah sotoy, nggak ada. Sahabat diam aja. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab ditikam perutnya ketika sedang sholat subuh jadi imam. Ditikam perutnya oleh Abu Lu'lu', putus-putus usus beliau. 3 hari beliau sempat bertahan hidup, minum air, keluar air dari perut beliau, minum madu, keluar madu. Maka Sayyidina Umar bilang, saya nggak ada panjang umur lagi, sebab usus sudah putus semua. Nampaknya saya mati. Matinya di kota Madinah, tapi syahid, dibunuh orang munafik. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab hampir wafat? Dia panggil anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah, kamu datang ke rumah ibunda Aisyah. Minta izin kepada beliau, jangan kau katakan kirim salam dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jangan kau sebut begitu. Sampaikan kepada ibu Aisyah, Umar bin Khattab kirim salam. Datang Abdullah bin Umar. Wahai ibu Aisyah, bapakku Umar bin Khattab kirim salam. Ada apa? Kata Siti Aisyah. Bapakku luka-luka, putus-putus ususnya ditikam orang. Sudah bocor usus, makan, minum, keluar semua dari usus. Beliau merasa akan meninggal dunia. Beliau kirim salam kepadamu. Ada apa yang bisa saya bantu? Beliau minta supaya beliau kalau wafat dikuburkan di sebelah kuburan Abu Bakar dan kuburan Sayyidina Rasulullah SAW. Itu kuburan di dalam kamar tidur ibunda Aisyah. Rumah ibunda Aisyah ada 2 kamar. Satu kamar depan itu kuburan Nabi dengan kuburan bapak Siti Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kamar kedua tempat beliau tidur. Kata Siti Aisyah, itu tanah kuburan yang di sebelah bapakku itu untukku. Aku mau dikuburkan di samping bapakku dan di samping suamiku, di dalam rumahku. Tapi kalau Umar bin Khattab yang minta, aku nggak tega menolaknya. Silakan, kalau Umar bin Khattab wafat, kuburkanlah di samping bapakku Abu Bakar Siddiq, di samping suamiku baginda Rasulullah SAW. Kubur. Kata Siti Aisyah setelah Umar bin Khattab dikubur di dalam kamar tidur Siti Aisyah yang di paling depan, ibunda Aisyah mengatakan, setiap hari aku masuk ke kamar itu berziarah kepada suamiku dan bapakku Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi setelah Umar bin Khattab dikubur di situ, tidak pernah aku ziarah ke dalam ruangan itu, melainkan aku menutup seluruh auratku secara sempurna karena malu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang mati masih bisa melihat orang yang hidup, bahwa orang mati masih bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Percaya nggak? Ini hadis sahih, percaya nggak? Kata Nabi, jika kamu ke kuburan ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallah bikum lalahikun. Assalamualaikum hai ahli kubur, laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini. Kira-kira dengar nggak orang yang dikubur tuh salam kita? Kalau nggak dengar, ngapain Nabi suruh kasih salam? Nabi nggak suruh kasih salam sama batu. Assalamualaikum batu, assalamualaikum pohon kayu, nggak pernah. Nabi suruh kasih salam sama orang mati, dia dengar nggak? Dengar. Dia jawab nggak? Jawab. Cuman jawabannya kita tidak diperdengarkan Allah kepada kita. Kalau dengar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini akidah, ini keyakinan. Paham? Orang yang udah mati itu masih hidup di kuburnya itu, masih merasakan siksa kubur dan nikmat kubur. Percaya? Dipukuli malaikat kalau dia bejat, merasa sakit dan menjerit. Percaya? Kita doakan sampai sama dia. Percaya? Kita kencingi kuburannya, dilaknatnya kita. Percaya? Ahli kubur melaknat orang yang duduk di atas kuburannya, berarti kan dia lihat. Kalau dia nggak lihat, duduklah kau situ. Itu kan hadis sahih itu.
ahli kubur dalam hadis Sahih Abu Daud mendengar bunyi sandal orang yang masuk ke pekarangan kuburan lebih deras dari suara petir. Dengar, jangan bilang enggak dengar. Yang saya ingin sampaikan terakhir, udah berapa itu? Kekalkan wudhu, rajin berdoa, kalau sakit banyak bersedekah, jaga makanan yang halal dan baik. Jangan rakus, kalaupun makan yang baik jangan rakus. Sedikit saja makan, jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Banyak makan jahat. Orang yang banyak makan jahat. Orang yang rajin berzina itu karena banyak makan. Kemaluannya jahat, mulutnya jahat, semua dia makan. Makanan yang haram menyebabkan penyakit bertebaran di muka bumi. Makanan yang haram pertama anjing, babi dan anjing, babi, darah dan bangkai. Selain itu apa? Selain itu binatang yang disuruh bunuh. Binatang yang disuruh bunuh haram semua. Apa yang disuruh bunuh? Ular, kalajengking, lipan, apa lagi? Tikus, cecak. Asal disuruh bunuh haram dimakan. Tapi ular, lipan, ada hadis Bukhari, kalau kau jumpa ular lipan di dalam rumahmu, jangan kau bunuh sebelum kau ajak bicara. Karena bisa jadi dia jin yang kesiangan menyamar jadi ular atau lipan. Jin itu keluarnya habis maghrib, pulangnya subuh. Kalau lewat subuh dia belum pulang ke rumahnya, dia menyamar jadi binatang. Kalau kita kan keluarnya habis subuh, pulangnya sebelum maghrib. Betul kan? Betul nggak? Tadi dibaca imamnya maghrib tuh, wa minan nari, bukan? Waja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan untuk manusia siang untuk mencari malam naumakum subata, malam untuk tidur. Kalau jin siang cari siang tidur, kalau malam cari makan. Jadi bagi dunia ini, malam untuk jin, siang untuk manusia. Sekarang jin bingung, manusia kerja siang malam. Kata jin tanya, ini manusia apa jin? Dari siang sampai malam, rumah sakit buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, warung makan buka 24 jam. Kok sadonya rapi, sadonya. Jin bilang bagian kita diambil. Kalau jin kesiangan dia berubah jadi lipan atau ular. Kalau di rumah ada ular atau lipan, kata Nabi jangan bunuh, ajak bicara. Hei, makhluk Allah, kalau kau jin keluar dari rumahku, kalau dia keluar jangan bunuh, itu jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan minta hukum kisos, kita akan dibunuh juga. Tapi kalau ada ular, kita bilang, ular, kau keluar. Kalau kau jin keluar, tiba-tiba diangkatnya kepalanya, bunuh saja, itu pasti ular. Itu kalau dia keluar, jangan bunuh. Itu hadis Bukhari. Binatang yang suruh bunuh, haram dimakan. Ketiga, binatang yang dilarang membunuh. Binatang yang tidak boleh dibunuh haram juga. Apa binatang yang tak boleh dibunuh? Semut. Semut haram dibunuh. Apalagi? Lebah. Lebah nggak boleh dibunuh. Apalagi? Kampret. Kelelawar nggak boleh dibunuh. Kelelawar nggak boleh makan, haram karena dia dilarang membunuh. Kelelawar ikut memadamkan api Ibrahim, Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud. Kelelawar tidak boleh dimakan. Itulah kena sekarang Cina makan kalong. Kelelawar dimakan, kena dia corona. Pokoknya binatang yang dilarang membunuh, kodok nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimakan. Orang Jawa sebagian makan kodok. Ada kawan saya dulu makan kodok. Kodok ini enak, ini burung sawah. Kapan pula kodok terbang? Kodok nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia haram dibunuh. Lagi pula dia hidup di dua alam. Nggak boleh. Binatang yang dilarang membunuhnya tidak boleh juga dimakan. Mudah-mudahan dengan menjaga makan, mengekalkan wudhu, menjaga kebersihan,
makan tidak rakus, dan jangan tidur sepanjang malam, tidak boleh. Malam itu mi'rajnya kita itu. Salat malam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Malam hari itu walau ngantuk 2 rakaat. Walau ngantuk minimal salat 2 rakaat. Malam itulah kita sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Di waktu malam. Ketika orang sedang tidur, kita bangun salat 2 rakaat tahajud, itulah sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Dan ketika sujud, sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika sujud. Dan saya ingatkan, menurut ilmu sains, bukan menurut hadis, menurut ilmu modern, pengetahuan alam, jam 2 malam sampai jam 4 pagi itulah masa oksigen penuh berada di bumi. Oksigen ini kalau sekarang kan sudah banyak diambil orang ini. Sepeda motor, mobil sudah lewat, sudah bercampur-campur dengan segala macam kekotoran udara. Jam 2 malam itu sampai jam 4 pagi namanya dini hari, waktu sahur, itu seluruh oksigen sedang penuh berada di bumi. Yang mampu salah satu membunuh kuman penyakit itu oksigen. Kalau O tunggal itu kena kuman penyakit, mati langsung itu kuman penyakit. Maka kalau kita malam bangun, orang dulu wudhunya di luar rumah, memang dia hirup udara itu. Kalau kita nggak bangun malam, nggak dapat kita oksigen penuh itu. Kenapa orang sakit dikasih oksigen? Bukan karena dia nggak bisa bernapas, karena oksigen itu membunuh kuman penyakit. Kalau O tunggalnya kena kuman, mati langsung. Kapan mendapatkan oksigen yang paling penuh, gratis? Tengah malam. Nah, yang terakhir, jangan pernah tidur di atas jam 12. Sebab tubuh kita ini menurut penelitian Jepang 25 atau 20 tahun yang lalu, saya baca itu dalam bahasa Inggris, orang yang tidur di bawah jam 12, tubuhnya memproduksi satu zat asam, saya lupa zatnya namanya, sehingga kalau dia sudah jam 12 malam baru tidur, zat asam itu tidak dibuat oleh tubuh. Percuma orang yang tidur jam 12 malam ke atas tidur, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tubuh tidak lagi memperbaiki sel yang rusak dan tidak menciptakan zat yang akan membuat tubuhnya segar. Makanya Rasulullah mengatakan makruh berbicara setelah sholat isya. Makruh kecuali bicara agama. Dalam Quran surah An-Nur, jika kamu dipanggil makan, hai sahabat-sahabat ahli sufah, dipanggil makan kepada Nabi, makan. Selesai makan, tinggalkan Nabi. Nabi perlu istirahat. Beliau malu mengatakan kepadamu, tapi Allah tidak malu menyampaikannya kepadamu. Cepat tidur, jam 9 sudah tidur, jam 12 sudah bangun. Kalaupun kita tidur mulai jam 12 sampai jam 5 pagi, nggak ada gunanya. Menurut penelitian Profesor Jepang itu, seandainya kita malam tidak tidur, lembur selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lembur 5 hari, nggak tidur malam. Sabtu Minggu kita tidur 48 jam. Sabtu Minggu kita tidur 48 jam. Tidak terperbaiki sedikit pun kerusakan sel-sel tubuh kita yang rusak karena kita nggak tidur malam selama 5 hari. Itu saya baca penelitian sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu. Dalam bahasa Inggris diteliti orang Jepang. Quran sudah bilang waja'alna laila subata, malam untuk istirahat, siang untuk cari nafkah. Kita nggak amal. Makanya orang begadang itu kan kurus kan, kurus-kurus, matanya cekung, ya kan? Jangan terlalu banyak begadang. Siapa yang banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Teng 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 teng. Mudah-mudahan ada manfaat lah ceramah hari ini.
Ya. Habis ya. Jangan sampai kita semua kena penyakit corona ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Istajib du'ana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika nastaghits. Allahumma ihfazna ya Allah minal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.